Selamat datang Abizar. Terima kasih sudah bersedia untuk ada di sini di dalam sosial eksperimen ketika berjumpa di sini. Ini adalah serangkaian experience dari jalannya film ketika berhenti di sini. Film yang menceritakan tentang kehilangan, kesempatan kedua, dan pertemuan. Makanya kita semua di sini mengumpulkan teman-teman kita yang pernah juga mengalami kehilangan. Mungkin sebelum kita mulai, Abizar boleh perkenalkan diri dulu. Oke, ya, nama gue Muhammad Abizar Ghifari, lahir tanggal 13 April 2001, seorang manusia biasa yang masih terus belajar dalam akhlak, masih terus belajar untuk bisa memperbaiki diri, masih terus belajar untuk bisa menjadi sesuatu di hadapannya. Kalau ngomongin soal kehilangan, apa sih arti kehilangan untuk Abizar sendiri? Kehilangan ya. Arti kehilangan menurut gue adalah di saat kita udah benar-benar ngerasa sepi, ngerasa buntu. Kehilangan bukan berarti kita nggak tahu arahnya mau kemana, tapi bahwa ada kekosongan dalam hati yang emang nggak tahu juga diisinya untuk apa gitu. Arti kekosongan dalam hatinya itu apa, dan nggak ada tempat untuk berpegangan. Itu kehilangan menurut gue. Kata kehilangan itu tidak pernah bisa lepas dari kata rindu. Kalau ngomongin rindu, siapa sosok yang ada di kepala Abizar? Rindu yang ada di sosok kepala gue pasti bokap. Almarhum bokap adalah seseorang yang pasti langsung muncul dalam otak dan juga hati gue di saat ada kata-kata rindu itu muncul. Dan juga ya baginda Rasul pasti. Boleh ceritain nggak gimana sosok papa di hidup Abizar? Ya, Abi itu adalah sosok orang yang selalu berjuang dalam kebaikan, berjuang dalam ketenangan diri, ketenangan keluarga, ketenangan batin, bahkan ketenangan agama gitu. Bokap adalah orang yang selalu ngajarin gue untuk selalu rendah hati, untuk selalu baik sama orang, meskipun orang juga gak berbuat baik ke kita. Bokap yang bisa ngejadiin gue sekarang, meskipun emang dari dulu nggak pernah punya obrolan ataupun memori-memori yang bisa dibilang membuat gue untuk bisa menjadi laki-laki yang tangguh. Semoga. Tapi dengan semua kebaikan dan juga respon orang-orang akan kebaikan bokap terhadap gue sampai saat ini, itu bisa menjadikan gue laki-laki yang bisa seperti bokap. Bokap juga adalah sebuah rem gue, rem tangan dan kaki gue untuk selalu ada di tracknya, bahwa lo ini bukan siapa-siapa, gue ini bukan siapa-siapa. Semua yang ada dari diri gue, semua yang lagi gue lakuin sekarang, apa yang gue pakai, apa yang gue keluarkan, itu adalah dari Tuhan. Dan gue ini bukan siapa-siapa, gue ini kosong, gue ini cuma insan yang digerakin sama Tuhan. Itu menjadi sebuah pelajaran dari yang bokap kasih ke gue, yang artinya bahwa bokap adalah sebuah kehidupan bagi gue. Makanan kesukaan papa, cumi hitam. Kenapa aku bawain makanannya? Karena makanan itu bisa jadi medium untuk kita mengingat memori-memori indah kita bersama orang yang kita sayang. Ngomongin memori, boleh ceritain gak memori yang paling melekat di hati Abizar sampai sekarang yang akan selalu diingat tentang papa? Banyak sih.
Yang paling gue inget sampai sekarang sih, ini lucu sih ya, kayak gue sama bokap sama-sama punya hobi yang sama. Ya kita motoran, kita senang motoran. Terus waktu gue umur 2 SD, itu gue dibeliin motor sama bokap, motor kecil. Sampai akhirnya gue belajar untuk mengendarai motor kecil itu selama 2 jam, dan alhamdulillah bisa. Setelah itu selesai muter-muter main, sampai akhirnya gue nabrak mobil. Terus gue koma 2 hari. Terus yang gue inget, ya ada bokap gitu. Dan sekarang entah mengapa gue kayak coba pengen mengulang momen itu. Momen dimana pembelajaran awal dari sebuah kecintaan kita terhadap kendaraan, yang mana rasanya itu bukan cuma sekedar kendaraan di dunia gitu loh. Ini bisa menjadi salah satu mediasi gue untuk menjadi kendaraan gue di akhirat gitu. Dengan sesuai dengan mimpi gue, dengan apa yang gue inginkan, bahwa gue pengen banget suatu saat nanti, di saat gue meninggal, cepat atau lambat, gue cuma pengen motoran sama bokap di surga gitu. Gue udah masuk pintu surga, ada bokap naik motor dan gue juga naik motor, kita jalan kemana nggak tahu, cuma nikmatin itu. Dan juga ada satu lagi momen dimana waktu itu bokap mau touring ke Bandung, mau ada ngisi acara, mengisi ceramah. Gue pengen ikut touring tapi nggak dibolehin. Udah sesimpel itu aja, cuman itu jadi momen banget buat gue. Simple tapi indah. Dan itu rasa-rasa yang sekarang udah nggak ada, tapi cukup disyukuri aja, karena emang ya we gotta move on, harus pindah. Kalau misalnya kita stuck di situ aja, kita nggak bakal pernah berhasil. Meskipun jangan pernah dilupain, karena itu bisa menjadi salah satu mediasi penguat gue. Ngelihat achievement Abizar sekarang bertumbuh dengan sangat baik, punya karya yang bisa dibanggakan. Apa sih sifat dari beliau yang paling Abizar kagumi, yang akhirnya terus menjadi motivasi Abizar untuk bertumbuh dengan baik? Sifat bokap yang selalu gue kagumin adalah kerendahan hati beliau, dimana selalu merasa dirinya rendah dibandingin orang lain, di hadapan orang lain. Selalu merasa bahwa dirinya itu bukan siapa-siapa, meskipun beliau adalah penceramah. Di saat beliau lagi ceramah di hadapan orang banyak, beliau selalu ngomong, saya itu bukan siapa-siapa dibandingin kalian yang lagi dengerin saya jauh lebih berdosa dibandingin kalian. Itu adalah sebuah hal yang pengen banget gue contoh sampai sekarang. Meskipun gue tahu gue belum sepenuhnya masuk ke dalam ranah itu, tapi sampai saat ini akan terus gue coba untuk bisa tetap menjadi manusia yang baik, bukan di hadapan orang tapi di hadapan Allah. Yang selalu bokap juga selalu suka sedekah, alhamdulillah, selalu sedekah sama orang-orang. Mau lagi ada berapapun, mau lagi megang duit sedikit pun juga, kalau ada orang yang butuh pasti dikasih. Ya misalnya dulu sebelum bokap meninggal, beberapa jam sebelum bokap meninggal itu, bokap lagi keluar ke kafe daerah Kemang. Terus di kafe itu ada 2 orang SPG rokok yang pengen jualan rokok tapi nggak dibolehin kan sama satpamnya. Sampai akhirnya bokap datengin, bokap cuma megang duit kurang lebih 2 jutaan di dompet, terus langsung dikasih ke SPG-nya, rokoknya diambil dikasih ke satpam, terus udah gitu, selesai. Dan gak lama, kayak 3 tahun lalu, gue akhirnya melihat video si 2 SPG ini yang dia di saat dia diwawancara sama orang, terus apa kebaikan yang pernah Uji lakukan terhadap dia, mereka cuma bilang selalu sedekah. Dan itu menjadi panutan buat gue, motivasi buat gue untuk agar selalu bisa berbagi kepada orang, mau yang butuh mau yang enggak. Jangan pernah lihat apapun masalahnya atau apapun backgroundnya gitu, apapun kendalanya, kasih aja lillahi ta'ala. Abizar ditinggal papa waktu umurnya masih kecil, pasti berat rasanya. Gimana sih caranya menghadapi kehilangan itu? Sampai sekarang cara untuk gue bisa jatuhnya melupakan secara temporer rasa kehilangan itu adalah dengan keluarga gitu, dengan adik, dengan kakak, dengan nyokap.
itu adalah salah satu cara gue untuk bisa tetap berdamai dengan rasa kehilangan itu, meskipun gue juga tahu ke depannya bakal ada rasa-rasa kehilangan yang baru ataupun yang lama yang bakal muncul lagi gitu. Terus saat itu Abizar tahu kalau sebentar lagi akan kehilangan papa. Apa yang bakal kamu lakuin? Jujur ada sebuah rasa sesal dalam diri gue yang sampai saat ini belum pernah sembuh. Adalah di saat bokap meninggal, kalaupun gue tahu bokap meninggal hari itu, gue bakal mencoba untuk terus ikut bokap naik motor, bukan aja mau beli sepatu bola. Kenapa? Karena kalau misalnya gue nggak beli sepatu bola, gue ikut bokap naik motor malam itu, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bokap nggak jadi naik motor. Kemungkinan yang kedua, gue ikut naik motor dan gue meninggal sama bokap gue di situ. Ataupun bokap meninggalnya bisa lebih baik, nggak kecelakaan. Kalau waktu bisa diputar kembali, gue bakal melakukan itu. Nggak cuma beli sepatu futsal atas dasar gengsi dan juga ego. Boleh dibuka kotaknya? Di situ ada kacamata, dan kacamatanya akan aku kasih ilusi. Ketika Abizar pakai kacamata itu, Abizar punya kesempatan kedua untuk bisa ngeliat papa sekali lagi. Dia akan duduk di kursi depan Abizar, senyum karena ngeliat ada cumi hitam. Boleh dipakai kacamatanya, Abizar? Papa sekarang lagi duduk di kursi itu, ngeliat Abi yang udah besar. Terus dia nanya, "Abizar, apa kabar, nak?" Apa yang mau Abizar katakan dan ceritakan? Langit dan laut saling membantu mencipta awan, hujan pun turun ketika dunia saling membantu. Lihat cinta mana yang tak jadi satu. Kau memang Dia mau minta maaf. Sedikit kata, bolehkah aku yang berbicara? Mau minta maaf, belum bisa menjadi sosok mungkin yang Abi inginkan. Terlalu banyak mimpi-mimpi yang Abi datengin ke Umi, cuma buat jadi himbauan biar dia bisa menjadi orang yang benar, bukan kayak yang apa yang lagi dilakuin sekarang. Belakangan ini mungkin banyak hal-hal yang apa yang dilakuin nyakitin Umi ataupun bisa menjadi siksaan terhadap Abi di sana. Cuma pengen minta maaf dan terima kasih. Meskipun kita nggak punya banyak momen bareng-bareng di saat dia sudah mulai sadar dalam kesadaran, tapi apa yang Abi lakuin, apa yang pernah Abi ajarin, maupun ke Dede ataupun ke orang lain, itu jadi bekal buat Dede belajar sekarang. Dan minta doanya aja biar bisa terus jadi orang baik.
Biar bisa terus ngejaga Umi, kakak, sama Ila Bilal, untuk bisa terus mencoba untuk membangun apa yang sudah dibangun. Minta doanya juga biar bisa selesain mimpinya Abi. Kita bikin rumah yatim bareng-bareng insya Allah. Minta maaf ya. Terus Abi di situ ngomong, Abizar, Abi bangga banget sama Abizar. Sebelum buka kacamatanya, Abizar boleh ngomong sekali lagi kalimat terakhir buat Abi. Semoga Abi bisa senyum di atas sana, ngelihat anak-anaknya tumbuh dengan baik, bisa menjadi kebanggaan umat. Bi, jujur, selama ini tuh Dede ragu kalau nanti Dede mati, dia bisa gak sih meninggal kayak Abi? Ribuan orang nganter, berbondong-bondong cuma pengen ngeliat Mas, cuma pengen ngeliat jasad doang, cuma pengen ngeliat mayat. Bisa gak sih Dede sebaik Abi? Bisa gak dia untuk terus baik sama orang sampai akhirnya dia mati? Jujur dia belum ikhlas Abi pergi. Tapi ya mau gimana? Gak ada jalan lain kan? Intinya Abi harus senang-senang aja di sana. Insya Allah bakal baik-baik aja di sana pasti. Banyak orang doain Abi tiap tahun, tiap hari, tiap menit, tiap detik pasti didoain. Gue cuma sama anak-anaknya doang, tapi sama semua orang. Doain aja dari sana biar anaknya bisa baik, terus jadi orang baik. Makasih buat semuanya dan buat yang kedepannya. Makasih. Kacamatanya boleh dibuka. Di luar sana, orang-orang yang lagi nonton video ini, di dalam studio ini juga pasti banyak yang belajar dari cerita Abizar dan banyak yang akhirnya punya semangat baru karena mereka juga sedang mengalami hal yang sama, sedang menghadapi kehilangan mereka sendiri. Adakah pesan yang Abizar mau sampaikan untuk mereka? Pesan dari gua buat teman-teman di luar sana yang ngerasain hal yang sama dengan nama kehilangan, jangan pernah lepas untuk ingat dari mana kalian berasal. Kenapa? Agar kalian gak pernah hilang di jalan, agar selalu ada hati dalam kebaikan dan kebaikan dalam hati. Terima kasih Abizar sudah bersedia ada di sini dan membagikan ceritanya. Semoga kita semua bisa mendapatkan semangat baru dari cerita Abizar. So thank you so much for being a part of this journey. Langit dan laut saling membantu mencipta awan hujan pun turun ketika dunia saling membantu. Lihat cinta mana yang tak jadi satu. Kau memang manusia
sedikit kata. Bolehkah aku yang berbicara? Kau memang manusia tak kasat rasa. Biar